aku. Marilah kita, puji besar syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, termaksud nikmat iman dan Islam. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengubah zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman yang penuh dengan kegelapan ke zaman yang terang benderang diliputi cahaya. Dan semoga tercurah pula kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Yang terhormat para ustadz dan para dewan juri, dan tidak lupa teman-temanku kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau aku nggak pakai pantun kurang asyik nih. Duit ceban buat beli balon. Beli balon yang warna merah. Marhaban ya sahur Ramadan. Semoga puasa tahun ini membawa berkah. Sebagaimana ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang insyaallah artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian laki-laki dan perempuan semua berpuasa. Diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kamu. Nih, berarti umat nabi-nabi yang duluan ada sebelum nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir sudah diwajibkan juga puasa. Kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban puasa ini adalah rukun Islam yang ketiga. Jadi kalau kita tidak berpuasa berarti kita bukan orang Islam. Islam sih, tapi Islam cuma KTP doang. Bapak-bapak, dewan juri, dan teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini sebagai makhluk Allah yang dibekali akal dan nafsu. Beda dengan malaikat dan hewan. Malaikat diciptakan Allah dengan dibekali akal, tidak punya nafsu, dan hewan dibekali Allah dengan nafsu tetapi tidak punya akal. Nafsu ini secara fitrahnya adalah pembangkang, suka mengajak kepada kejahatan, namun jika kita mengendalikannya maka nafsu bisa menjadi tenang, yakni nafsu mutmainnah. Pernah ada sebuah kisah tentang nafsu yang disidang oleh Allah. Nafsu sini, kata Allah, baik, man ana wa man anta, siapa kamu, siapa aku. Nafsu pun menjawab, anta, ana, kamu ya kamu, aku ya aku. Allah mendengar jawaban seperti itu. Nafsu pun dihukum dan dibakar dalam neraka selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, nafsu pun dipanggil dan disidang lagi. Ditanya lagi oleh Allah, man ana wa man anta. Ternyata jawaban nafsu tidak berubah. Nafsu pun menjawab, anta, ana, kamu ya kamu, aku ya aku. Dan Allah mendengar jawaban masih sama. Allah pun membakar nafsu di dalam neraka selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, nafsu pun disidang dan ditanya lagi oleh Allah, man anta
Ternyata jawaban nafsu masih sama. Anta, ana. Menjawab masih sama seperti tadi. Allah pun mengganti hukuman dengan berpuasa di dalam neraka selama 1 tahun. Nafsu pun tidak kuat dan sampai meronta-ronta dan tobat. Saat sudah 100 tahun, nafsu pun disidang dan dipanggil lagi. Man ana wa man anta. Ternyata jawaban nafsu sudah berbeda. Ana abdu wa anta rabbi. Ternyata nafsu bisa kita kendalikan dengan berpuasa. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Zamroni Fahmi, silakan memberikan komentar. Baik, amarah di sini. Berapa lama persiapan membuat materi? Kalau saya lihat persiapan dari anaknya ini kurang matang, jadi membuat vokalnya terbata-bata. Jadi karena persiapannya kurang matang, terus hafalannya juga kurang, nah itu yang menyebabkan vokalnya tersendat-sendat, gitu ya. Kalau pas tadi yang lagi hafal sih vokalnya lumayan bagus, gitu, jelas terdengar, terus cara pegangnya juga lumayan. Cuma karena memang persiapannya, kalau saya lihat persiapan dari 4 peserta ini memang belum ada yang persiapannya matang sepertinya, jadi bahasanya terbata-bata, vokalnya kurang jelas, gitu. Nah paling tidak kalau kita berbicara, orang mengerti apa yang kita katakan, gitu. Misalnya kita bilang minggu, orang pasti dengarnya minggu. Kita bilang baca, dengarnya baca. Jadi jangan baca, dengarnya kaca, gitu ya. Saya lihat itu aja karena persiapan kurang matang, jadi terbata-bata dan vokalnya jadi kurang jelas. Itu aja. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Ustadz Imam Mauludi, silakan memberikan komentar. Baik, untuk amarah ya masih penekanan di sana sini belum muncul, ya kurang tektok, kemudian agak sedikit tersengal-sengal ya, karena terfokus dengan materi, intonasinya pun datar. Apalagi situ tadi yang kamu sampaikan dialog antara akal dengan nafsu. Nah, kalau ketika dialog antara hawa nafsu, ya dialog antara nafsu dengan akal, itu sebetulnya udah bagus kalau kamu mainkan intonasinya. Ya, wahai akal, ya apa menurut, nah ada penekanan. Ya, aku, anak, gua anak, saya, iya saya. Nah itu ada penekanan. Tadi aku kata saya. Ya jadi kita begitu jangan nganggup doang kita. Saya, iya saya. Kamu, ya kamu. Jadi intonasinya ada penekanan, artikulasinya pun dimunculkan. Ya, nah kami mohon kepada peserta yang belum maju, tolong munculkan semacam itu. Ya, materi yang hampir sama semua lah. Materi yang bersama semua. Ya, memang ini persiapannya memang kalau untuk tingkatan seperti ini ya harus sebulan lebih. Tapi karena ini sudah bagus menunjukkan Ramadan, ya. Hampir seperti aja ya sudah cukup bagus. Yang terpenting dikemas lagi cara-cara dalam penyampaian lafal maupun intonasi. Ya, sukses buat amarah dari RT 10 RW 5. Kelas berapa? Kelas 4. Ya. Ada pantun boleh nggak? Nah, mau dipantunin nggak? Ada pantun buat amarah nih. Bukan titik yang membuat tinta, tapi tintalah yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cintalah yang membuat cantik. Terima kasih kepada Dewan Juri telah memberikan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, serta teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Tiada kata yang pantas diucapkan pada kesempatan kali ini kecuali memanjat puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita masih dapat menikmati anugerah terindah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda alam, Panglima Islam, pemberantas kemusyrikan, penegak keadilan, yakni Habibana wa Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Faiza Humairah. Saya perwakilan dari Musola Al-Amanah. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan berpidato yang berjudul mensyukuri nikmat Allah. Hadirin yang berbahagia, apa itu nikmat? Ada yang tahu gak? Sama halnya dengan kita mengucap terima kasih atas anugerah yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu nikmat? Ada yang tahu tidak? Nikmat adalah kebaikan yang selalu bersyukur kepada Allah karena bersyukur atas apa yang dapat. Coba sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmatmu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku akan berat. Ayo, siapa yang bisa menghitung berapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Ada yang tahu tidak? Tapi itulah Allah dengan sifat rahman dan rahimnya. Ya, baik kepada kita semua, bahkan kepada semesta. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk itu, marilah kita sebagai generasi penerus bangsa pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan tempat tinggi di sisinya, serta menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan yang saya sampaikan, seberapa kecilnya nikmat diberikan Allah kepada kita, wajib bersyukurinya. Sebelum ditutup, izinkan saya untuk menyanyikan sebuah lagu berikut. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Sekian yang saya sampaikan. Apabila ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata
mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Imam Wahyudi, silakan memberikan komentar. Baik, Humairah. Umur berapa nak? Umur 8. Umur 8, baik. Humairah, kalau penampilan seperti ini memegang teh itu kayak kepala Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta, Ibu Nahdiana. Ya, yang sekarang sudah diangkat deputi bidang kebudayaan. Ya, mudah-mudahan kamu bisa meneruskan jejak Ibu Nahdiana. Amin. Ya, karena Ustaz sering bersama beliau. Ya, nadanya santai. Kalau ada kata kamu lepas, teks aja. Cakep kamu. Ya, kamu udah tektok tuh. Kalau vokal nanti ada Roni. Ya, kalau Ustaz cuma hanya dari intonasi udah bagus. Ya, kemudian tektok dengan jamaah asik. Nah, kemudian di akhir ceramah tadi kamu memunculkan kesimpulan. Nah, itu bagus walaupun singkat, padat, ya penuh manfaat. Terakhir membuat asik jamaah, diajak nyanyi tuh. Nah, kau jadikan kami saudara. Nah, begitu ya. Bagus. Ya. Kalau ada kata kamu lepas aja tuh. Tadi yang dikatakan sama MC bahwa poin-poinnya aja, indikatornya. Kalau ada kata kamu kata fokus dengan itu, cakep. Ya. Usia berapa? 8 tahun, Masya Allah. Kalau usianya 25 tahun, Ustaz adil kamu. Deketin doang. Ya, sukses buat Humairah. Makasih. Kepada Bapak Ustadz Zamroni Fahmi, dipersilakan memberikan komentar. Baik, Humairah. Kalau dari seusia 8 tahun, saya melihat teknik vokalnya sudah lantang, tegas, jelas apa yang disampaikan. Ini mungkin juga karena dari faktor keturunannya yang suaranya juga lantang, kayaknya seperti ini. Saya nggak tahu orang tuanya siapa, tapi memang suaranya lantang gitu, bagus untuk seusia Humairah. Saya cuma bilang mantap deh gitu. Mudah-mudahan kedepannya terus dikembangkan lagi dan mudah-mudahan nanti di sana jadi ustazah. Amin. Terima kasih. Peserta selanjutnya yaitu Maisa Hadafi dari Baitul Soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para dewan juri, para panitia lomba, para tamu undangan dan hadirin hadirah sekalian yang insya Allah kita semuanya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan.
salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajak kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang. Semoga di yaumil kiamah nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk berpidato dengan judul Semangat Ramadan untuk menyebarkan konten-konten positif di media sosial. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang dimana jikalau kita melakukan suatu amalan kebaikan, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal. Lalu kebaikan apa yang dapat kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini? Salah satunya ialah menyebarkan konten-konten positif. Apalagi sekarang ini kita hidup di era digital, era di mana terjadi perkembangan suatu teknologi, dan sekarang kita sudah dipermudah dengan adanya media sosial. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda-pemudi pergunakanlah media sosial dengan sebaik-baiknya. Jangan cuma gunain media sosial buat mandi lumpur, kagak zaman itu mah. Jangan cuma joget-joget. Kita gunain nih di bulan Ramadan nih, kita buat konten apa nih? Misalkan nih ya di bulan Ramadan ini nih kita buat konten dan lagi ngaji, lagi baca Al-Quran, yang dimana kita jelasin tuh sama penontonnya apa sih manfaat membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Salah satunya ialah insya Allah satu huruf aja nih ya bakalan diganjar dengan 10 pahala. Amin amin ya rabbal. Terus kita buat konten apa lagi nih? Konten di lumpur, konten lagi bagi-bagiin rezeki nih ya. Kalau punya rezeki lebih nih kita bagi-bagiin dah tuh, bikin konten lagi bagi-bagiin takjil di masjid, di musola, di jalan raya, yang dimana tujuannya ini untuk mengajak orang-orang agar bersemangat berbuat kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Tapi ingat, jangan untuk ria. Abis kita buat konten, kita upload ya di media sosial kita, kayak di YouTube, di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, dan lain-lainnya. Karena sesungguhnya semua amalan kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan pula. Sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat ke-60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Shadaqallahul azim. Artinya, tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan pula. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yuk semangat yuk dalam menyebarkan konten-konten positif di media sosial. Karena jikalau ada satu orang yang melihat konten kita, lalu orang tersebut terpengaruh untuk berbuat kebaikan, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang sama. Coba kita bayangkan, jikalau yang melihat konten kita ini ribuan orang, dan ribuan orang tersebut terpengaruh untuk berbuat kebaikan, maka sudah berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan insya Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asru amsalha ila 70 dhi'fin." Artinya, jikalau anak Adam berbuat kebaikan, maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Terakhir dari saya nih, ada pantun. Kalau saya pantun bilangnya cakep. Jalan-jalan ke rumah Lia, cakep. Jangan lupa kita berdandan. Bulan apa yang paling mulia? Ya pasti bulan suci Ramadan. The spirit Ramadan to create positive content in the month of Ramadan. Artinya semangat Ramadan untuk membuat konten positif di bulan Ramadan. Sekian dari pidato yang saya sampaikan ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Ustaz Kadapi ya. Insya Allah. Alhamdulillah saya lihat Saudara Kadafi sudah cukup maju dan pesat dalam menyampaikan pidatonya. Saya rasa mungkin udah sering latihan, bahkan sering lomba kali ya. Bisa jadi kalau ikut lomba saya kalah sama dia. Emang saya belum. Tapi saya berharap mudah-mudahan ya, terutama perdalam terus belajar agama, jangan bosan mengaji bersama para ulama, bersama para asatidz, para kiai. Mudah-mudahan insya Allah itulah yang akan menuntun Kadafi bisa menjadi seorang mubaligh yang bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya kepada Bapak Ustadz Imam Wahyudi dipersilakan memberikan komentar. Baik, Maisa Kadafi, usianya berapa? Usianya 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun ya, menaungi usia 8 tahun. Ya, baik. Maisa Kadafi, ya kalau lihat dari penampilan ya sudah bagus. Materi yang diangkat juga sesuai dengan kondisi kekinian. Ya, apalagi sekarang zaman-zamannya pegang apa tuh? Hijab. Ya itu. Cuman tadi satu yang saya tunggu dari hasil materi yang kamu sampaikan itu solusinya nggak ada. Memberikan solusi yang terbaik kepada siapa? Kepada audien, kepada semuanya. Apalagi sekarang yang kita ketahui kemarin malam yang terjadi tawuran sarung. Kalau dulu kami ini pernah seperti itu, cuman gak sejahat yang sekarang. Nah itu tantangan kamu sebagai anak muda untuk menyampaikan ke tengah-tengah mereka. Ya, jadi bukan hanya tampil seperti ini aja memukau, bagaimana seusia kamu itu harus bisa turun ke jalan. Maksudnya bukan turun ke jalan ngapain? Yang memberikan solusi yang terbaik. Sebab anak-anak sekarang itu yang mereka sedang gandungi seperti apa mereka. Kemudian ayat muncul sudah, hadis sudah, cuma tadi solusi aja belum. Baik Maisa Kadafi, kalau tidak salah kamu pernah ikut gamis ya, gamis mulai dari audisi ya, audisi masuk, kemudian dari mulai babak penyisiannya 20 besar masuk kepada 15 besar, 10 besar, 8 besar sampai 5 besar ya. Nah hari ini kamu ketemu lagi dengan jurinya ya, ini ikut gamis waktu tahun yang lalu ya, tapi nggak juara ya, nggak juara nggak? Juara 3, baik ya. Jadi di sini kamu menaungi adik-adik kamu nih ya, menaungi adik-adik kamu di sini. Nah yang kami harapkan dari juri ketiga ini, solusinya untuk menghadapi anak-anak muda sekarang ini seperti apa? Paham ya? Coba kami ingin dengar 2 menit aja kamu sampaikan ya, 2 menit kamu sampaikan puasa itu menjadikan sehat bagi yang berpuasa. Coba kamu sampaikan ya, sumut tasihu, berpuasalah kamu agar kamu menjadi sehat. Coba 2 menit aja, karena potensi kamu ini luar biasa, pasti kamu menjuarai di bidang-bidang yang lain lagi. Coba sumut tasihu ya, kami ingin dengar dengan 2 menit ini materi yang kamu kuasai. Ya, judul dari kami sumutasi, berpuasa kamu sehingga kamu menjadi sehat. Silakan langsung aja tanpa hamdalah. Puasa itu ialah banyak sekali manfaatnya bagi diri kita sendiri. Di antaranya adalah kita dapat menjaga kesehatan kita. Kita lawani hawa nafsu kita, makan makanan yang berat
Setiap pagi nanti kita nih, pagi-pagi buta kita makan nasi uduk, siangan dikit kita makan apa? Gorengan 5. Terus siangan dikit tadi mesen gado-gado. Nah itu gak sehat. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Salah satu manfaatnya ialah untuk menjaga kesehatan kita. Yang dimana jikalau kita puasa ini kita bukan hanya menahan hawa nafsu, kita bukan hanya menahan haus dan dahaga kita, namun juga puasa ini dapat menjaga kesehatan